اللهم صل على محمد. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja menangkap ikan. Ikan ditangkap dengan kapal. Katanya acara kecamatan, rupanya internasional. Ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten jauh dari sini. Ini ibu kota kecamatan. Tapi yang hadir dari Johor pun datang. Masya Allah, tabarakallah. Tak nampak entah mana ujung. Kiri layar, kanan pun layar. Yang di sana tak perlu menengok kemari, tengok saja layar. Kadang kita ini lebih ganteng di layar dari asli. Bagaimana saya tahu? Begitu saya tengok banyak baliho-baliho ke atas pokok kayu. Kita jumpa aslinya kadang macam tak sama. Itulah gunanya bertatap muka langsung, bersilaturahim. Abdul Somad datang kemari dengan niat silaturahim. Apa janji Nabi? Man ahabba yusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Saya alhamdulillah ke Kabupaten Karimun ini sudah tahun yang ketiga kalau tak salah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kata Pak Bupati ada beberapa kecamatan lagi yang belum didatangi. Insya Allah panjang umur, sehat badan, semua dapat dikunjungi sehingga ukhuwah terjalin erat. Amin. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak-bapak anggota Dewan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang besar tak mau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mau menengok gambar saya. Jagalah diri dan keluarga dari neraka. Susah apa payah? Ragu. Menjaga diri dari neraka itu syaratnya tak banyak, satu saja. Apa dia? Bersih. Apa dia? Bersih. Dan satu Kepri ini orang mana yang paling bersih? Orang Karimun. Kenapa? Moto kabupatennya bersih. Bersih. Syarat mau masuk sholat, bersih. Sahkah orang yang sholat celananya bernajis? Tidak. Makanya syaratnya harus bersih. Pergi ke Makkah harus bersih. Tanah suci, ibadah suci, orangnya suci, duitnya kotor, duit korupsi, duit sogok, duit riba, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang tak diterima. Walaupun muka bersih, make up tebal, tak diterima. Walaupun baju putih, celana putih, sorban putih, hati hitam, tak diterima.
Makanya balik haji tak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz, tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat bercelana pendek, sekarang sudah balik tak bercelana sama sekali. Maksudnya berkain. Yang berkain yang disinggung. Oleh sebab itu maka syarat dalam ibadah adalah bersih. Kalau sudah bersih masuk ke dalam surga. Insya Allah kita ini semuanya bersih. Bersih tempat sudah, bersih badan sudah, bersih pakaian sudah, bersih hati sudah. Kalau sudah bersih diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suci, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah ke kampung halamanmu yang asli negeri akhirat dalam keadaan diridhai Allah. Allah ridha, engkau pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku yang suci. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itu kamera. Saya tadi heran, mana kameranya, rupanya tak bertali, tak bertiang. Hebat Kecamatan Kundur, luar biasa. Dia mengambil gambar. Kalau siang kita lambaikan tangan, malam mana nampak. Biar dia tahu kita hidup di bawah ini, hidupkan api ini semua. Hidupkan api yang bersenter. Senternya hidupkan biar liputnya. Hidupkannya kamu. Tengok. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi dar ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada. Dah, matikan. Nanti habis baterai Pak ya balik. Salah masuk, masuk ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah, disuruh mati hidup juga. Itulah kalau HP-nya bersih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih, beriman yang pertama. Kita ini nanti kalau masuk surga ada yang bawa batik. Ada orang masuk surga bawa sampan. Yang dibawa masuk surga itu adalah iman. Makanya bersih, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, bersih. Bernya itu adalah beriman. Itu yang dibawa. Anak kita boleh jadi sarjana, boleh jadi insinyur, boleh jadi dokter spesialis, tapi ada satu yang tak boleh lepas dari badannya adalah iman. Apakah anak-anak di Kundur ini beriman? Insya Allah. Tak boleh sombong, tak boleh angkuh, beriman insya Allah. Mana bukti anak Kundur beriman? Yang membaca Quran tadi anak-anak, namanya Muhammad Riki. Kok tahu Pak Ustaz? Saya ingat. Berikut ini mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Riki. Oh, namanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian membacakan Quran, suaranya, makharijul hurufnya, tajwidnya, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, semuanya lengkap komplit. Apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat Kundur? Masyarakat Kundur ingin menunjukkan pada Ustadz Abdul Somad. Hai Ustadz Abdul Somad, nih anak Kundur.
Yang kecil saja begitu bagus bacaan Quran, apalagi ayahmu. Anaknya saja begitu hebatnya, apalagi emaknya. Kalau tak percaya, teslah. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak yang beriman inilah yang akan tetap menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 10 tahun lagi selesai dia S1, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. 2019 Abdul Somad datang, 2029 anak kita akan selesai S1, lulus dia tes CPNS. Amin. 5 tahun dia berkarir, 10 tahun dia jadi kepala dinas. Jadi kepala dinas dia, nasibnya baik, diangkat ke provinsi, lalu kemudian dilantik dia oleh gubernur, pelantikan kepala dinas. Selesai itu masuk dia kantor, ditengoknya surau kantor kosong, dia sendiri yang akan azan. Suaranya tinggi, azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena marah, tak ada jamaah. Pegawai-pegawai yang selama ini tak peduli dengan sholat, yang tak memperhatikan surau langgar musola, mereka siang makan di kantin. Apa itu? Musola kita biasanya tak ada yang azan. Entah, coba intip dulu siapa azan. Kepala dinas. Ontang panting. Kenapa masjid kita kosong? Kenapa surau langgar musola tak diisi? Karena pejabat-pejabat tak ada kepedulian kepada masjid, surau langgar dan musola. Kalau sudah pemimpinnya, kalau sudah pimpinannya, kalau sudah ketuanya, apa kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog muslim, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama raja-rajanya, mengikut agama pemimpinnya. Karena pemimpinnya hobi pengajian, masyarakat pun suka pengajian. Betul? Coba kalau pemimpin suka lagu dangdut, pentasnya sama. Sama pentasnya, cuma yang naik ke atas nih pakai rok pendek. Yang menonton atu-atu. Pengajian. Malaikat naik menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah bertanya? Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Hai malaikat, apa yang kau lihat tadi malam? Kulihat tadi malam tanah lapang penuh, ya Allah. Siapa itu? Manusia yang dulu kau katakan akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Apa kerja mereka di tanah lapang? Mereka sedang menyaksikan Real Madrid Barcelona. Tapi ada yang dibanggakan Allah. Mereka penuh di tanah lapang. Apakah ada artis? Tidak. Apakah ada dangdut? Tidak. Apakah ada bola? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mendengar pengajian. Yang mengaji itu Habib? Bukan. Yang mengaji itu ulama besar? Tidak. Siapa? Ustaz, kurus saja Ustaz. Pernah mereka menengok surgaku? Belum. Pernah mereka menyaksikan nerakaku? Tidak. Kenapa mereka datang? Karena beriman. Karena mereka meyakini, walaupun tak pernah ditengok mata, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama macam orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang datang naik sampan, yang datang naik speedboat, yang datang naik perahu, yang datang naik ojek, yang datang naik mobil, yang datang naik motor, semuanya malam ini mendapatkan jihad fi sabilillah. Mana malaikatnya Pak Ustaz? Mana malaikatnya? Mana? Ada nih orang yang menantang-nantang. Kalau ada orang menantang begitu, kita jangan marah. Mana malaikat? Iman, saudara. Aku tak percaya iman. Aku mau nengok langsung. Mana dia?
Aku malaikat yang lain tak bisa kutunjukkan, tapi kalau malaikat maut bisa. Kita sebetulnya tak mau kasar, tapi kita dia mancing. Mana Jibril? Mana Mikail? Mana? Itu aku tak tahu tempat. Kalau kau mau Israel bisa aku tak tahu. Ambil barang panjang. Takabur lil mutakabbir sodakoh. Sombong pada orang sombong, sodakoh. Kasih dia sombong sekali. Itu bukan hadis Nabi, itu ungkapan imam-imam salafus saleh. Maka hujan, makin banyak aja lanang dia. Biasa yang banyak lalat tuh siang. Ini dikundur nilai. Malam tuh. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah hebatnya masyarakat kundur. Ini tanah lapang apa? Sepak bola. Masya Allah, tabarakallah. Yang selama ini mewakafkan tanah ini tak ada pahalanya. Main bola mana ada pahala? Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Udah dapat, kasih orang lain. Tapi malam ini semuanya bernilai pahala. Yang punya tanah ini, yang mewakafkan tanah ini, setiap jengkalnya duduk mujahid-mujahid fisabilillah, orang-orang yang beramal soleh. Majlis kita majlis zikir, karena kita membahas ayat Quran, mendengarkan bacaan Quran. Majlis kita majlis solawat, karena dari tadi yang saya dengarkan adalah solawat di rumah Tuhan yang memberikan rumahnya untuk kami. Saya dengar suara ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Macam-macam selawat saya dengar, kreasi anak-anak muda. Inilah anak muda yang beriman. Tadi ada pula WA ke tim Ustadz Somad, besok subuh di Masjid Karimun akan dipasangkan jaket. Apa jaketnya? Bikers. Anak muda di Tanjung Balai Karimun, anak muda di Kabupaten Karimun beriman. Kenapa yang Ustaz sebut anak muda? Anak muda yang besar godaannya, betul? Godaan menjadi murtad, godaan menjadi sekuler, godaan menjadi KPKI komunis. Itu maka anak muda yang saya sebut beberapa kali. Orang tua Pak Ustaz? Orang tua tak usah bahas. Orang tua memang udah mestinya ke masjid. Kalau sudah tua tak juga ke masjid, campang ke laut. Anak muda, darahnya bergelora, nafsunya luar biasa. Anak muda ini yang perlu kita selamatkan, betul? Ini yang hadir ini cobalah datangkan lembaga survei kemari. Saya yakin ditengok dari wajahnya banyak anak-anak muda. Enggak Pak Ustaz, saya sudah tua. Bapak casingnya tua, signaturnya. Yang muda itu sebetulnya umurnya atau semangatnya? Semangatnya. Semangat. Sumpah pemuda, isinya tua-tua. Tapi semangatnya. Makanya kalau ada anak muda bawaannya letoy, lesu, loyo, itu tak usah kita kasih semangat. Letakkan di panti jompo. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada juga yang tua, tapi dia semangat datang kemari. Yang paling besar pengorbanannya malam ini adalah ibu-ibu. Betul? Kenapa ibu bilang betul? Berapa sinetron yang hilang? Infotainment hilang, sinetron Korea hilang, sinetron Bollywood hilang, belum lagi acara-acara bencong hilang. Kenapa ibu datang? Memangnya datang dapat apa? Yang memotivasi ini adalah iman, beriman bahwa segalanya dicatat malaikat, beriman. Makanya iman beriman, bersih
beriman. Orang yang tidak beriman kotor, najis. Siapa yang mengatakan? Allah. Innamal musyrikuna najasun. Orang yang tak beriman itu najis, perbuatannya kotor. Makanya kita bersihkan. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Bersihkan hati, bersihkan dari yang lain. Jangan sembah pokok kayu. Ada nyembah pokok kayu? Ada kerasukan jin. Orang yang dirasukan jin itu ketika sedang kotor. Maaf cakap, perempuan yang sedang haid duduk temenung, mulut menganga. Nah itu jangankan jin, lalat pun masuk. Perempuan yang sedang galau, makanya berwudu, berzikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bersihkan. La ilaha, tak ada kuasa pokok kayu. La ilaha, tak ada kuasa laut dan sungai. La ilaha, tak ada kuasa matahari dan bulan, bintang. Bintang pun tak ada. La ilaha, tak ada kuasa dukun, ahli nujum dan sebagainya. La ilaha illallah. Bersihkan daripada syirik. Bersihkan. Ini anak-anak muda masih percaya sama dukun dan syirik. Adik, nikah sama abang ya. Diam kau kucing kurap. Cinta ditolak dukun. Ambil air ludahnya, curi rambutnya, bawa ke dukun. Pak dukun, ya. Sampai hati dia meludah. Apa kata dia? Tenang, kita balikkan. Bacakannya mantra. Apalagi besok siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak tenang. Begitu ditengok kuah bakso, nampak wajah abang bergelap. Siapa punya kerja? Setan. Dukun-dukun berkawan dengan setan. Maka jangan pergi ke dukun. Dukun satu yang tak berkawan sama setan, dukun sunat. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Maka kita akan beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, bahwa gedung yang indah, bahwa pentas ini akan berakhir. Semua yang naik ke pentas ini berakhir dan turun. Protokol turun, Kori turun, Pak Bupati turun, Ustaz Somad langsung habis 60 menit turun. Ceramah 60 menit, nanti datang surat kertas pertanyaan. Tadi kalau udah masuk tadi pertanyaan, saya suruh tim seleksi pertanyaan-pertanyaan yang tak berguna, tak usah. Pertanyaan-pertanyaan mubazir. Ustaz, apakah dunia ini peta? Apa pengaruhnya terhadap ibadah kita? Apa pengaruhnya terhadap sholat? Pertanyaan yang bergizi dan berkualitas. Karena yang menjawabnya ini UAS, Ustadz akal sehat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah beriman, bersih, beriman. Habis itu S-nya itu bersih, bernya beriman, S-nya somat, sehat. Orang yang beriman pasti sehat, betul? Betul. Tak juga Pak Ustaz, tetangga saya beriman demam. Katanya kalau beriman sehat. Sakitnya itu untuk menghapus dosa-dosanya. Yang ngomong begitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Demam, sakit, risau, gundah gulana
berdiri mencucuk tapak kaki itu saking kuatnya bunyi sound system, berbunyi alarm mobil. Semua memegang kantung karena semua menyangka itu mobil dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tenang sampai ajalnya mati semua. Mati kan? Tak berani saya kuat lagi ceramah. Pelan-pelan aja lah kalau gitu. Saudaraku sekalian, nanti kalau ada yang sakit, sakit itu menghapus dosa. Bisi-bisi tetangga. Dihapuskan Allah dosa-dosanya. Makanya kalau sakit, ibu mana tahu nanti bapak sakit, ibu, bang sabar ya bang. Ini semua dosa-dosa abang dulu waktu abang selingkuh meninggalkan aku. Waktu aku sedang hamil, abang main mata sama tukang warung tuh. Waktu kemarin abang sama main mantan, ku tengok HP abang, sakitnya hatiku bang. Sakit abang sekarang kan? Insya Allah bang, sabar bang, tak sampai 2 Jumat lagi gol nih bang. Bersih, dibersihkan Allah dari segala dosa-dosa, sehat. Kenapa orang beriman itu sehat? Karena makanannya suci dan bersih. Ayam mesti dipotong. Bismillah, Allahu Akbar, menetes darah ayam. Orang tak beriman, ayam tak dipotong, dicekik ayam. Mati. Ayam tuh ada yang mati dicekik, ada yang disetrum pakai listrik. Mati. Datanglah Majelis Ulama Indonesia ke rumah potong sapi. Sampai di tempat rumah potong, rupanya sapi mati tak dipotong, tapi disiram pakai air, dimasukkan selang ke leher. Akhirnya sapi itu mati tersedak. Mati. Supaya apa? Supaya dagingnya berat. Karena daging yang bercampur dengan darah dan air, daging menjadi berat. Makan haram kalian rumah potong. Makanya datanglah Majelis Ulama Indonesia memeriksa. Darah itu haram, najis. Dipotong, keluar darah menggumpal. Setelah itu barulah ayam dicuci. Saya adik-beradik 2 orang. Anak pertama Abdul Somad, adik laki-laki. Mak tak ada anak perempuan. Makanya kami belajar, diajar mencuci, memasak, cuci ayam. Nah, aku tak ada anakku perempuan. Nggak tahu kalau nanti merantau jauh masak sendiri. Nanti kalau nyuci ayam 2 kali, kalau nyuci kambing 4 kali. Kenapa gitu mak? Karena kaki ayam 2, kaki kambing 4. Awak yang tak paham iya aja lah. Setelah sekarang belajar agama, saya cari-cari dalilnya, tak ada. Jadi mak ini dapat dari mana ayam cuci 2 kali karena kakinya 2? Baru saya paham, ayam cuci 2 kali, dagingnya putih, darahnya tak banyak. Kambing, sapi, dagingnya merah, maka darahnya banyak, dicuci. Setelah bersih, rupanya darah mengandung najis. Kalau dimakan sakit, bakteri. Apa nama penyakitnya? Medco. Med sakit, ko sapi. Medco sapi gilo. Sapi tak dipotong, sapi disetrum pakai listrik, mati. Habis itu dikuliti pakai mesin, dagingnya dipotong tipis-tipis, diletakkan di atas api, bolak-balik, masukkan ke roti. Apa nama makanannya? Barbecue. Dimakan tak pakai doa, jin hantu setan masuk, yummy. Habis itu nama penyakitnya Medco. Tapi kita tidak begitu, dipotong, darahnya keluar, bersih, dicuci, tak ada najis. Ambil pula limau, jangan sampai asin, asam.
Lalu kemudian setelah itu dimasak 100 derajat Celcius. Habis itu menggiling bumbunya aja 2 jam. Santannya lagi. Oh, masaknya setengah hari, makannya 30 menit. Bersih, lezat, halalan, thayyibah. Halal, thayyibah. Thayyib artinya baik. Thayyib dalam Quran itu baik. Sekarang thayyib jarang pulang. La ilaha illallah. Banyak orang merusak-rusak ajaran Islam. Bersih, beriman. Masyarakat Kundur, masyarakat Kabupaten Karimun sudah beriman. Amin. Kita jaga anak-anak kita tetap istiqomah dalam iman. Amin. Setelah dia beriman, nanti ayam takkan mungkin mati dicekik. Pasti dia potong, karena di sekolah dia sudah diajarkan anak-anak potong ayam. Saya dulu sebelum berangkat ke Maroko, kuliah di Selangor, Malaysia. Satu kelas sama orang Singapura, Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah dari mana? Dari Singapura. Apa kerja Ustadz di sana? Saya pengawas rumah potong ayam. Singapura tak negara Islam, tapi rumah potong ayam diawasi. JAIS, Jawatan Agama Islam Singapura, mengawasi rumah potong ayam. Kenapa? Karena ayam mesti dipotong untuk orang Islam. Diawasi. Tempat kita banyak ayam yang mati tak dipotong, tapi karena ditimpa kawannya. Pagi jam 4 tukang potong sudah pergi ke pasar. Ayam itu dipotong, semua masukkan. Yang bawah itu matinya karena tertimpa yang di atas. Darah tak keluar. Makanya waktu dibuka, tengoklah dia membiru darah. Darah biru di siku, darah biru. Kenapa? Tak habis keluar, tak bersih. Darah najis. Mana dalilnya darah itu najis? Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai, wadamu darah, walahmul khinzir. B2. Apa B2 itu Pak Ustaz? Babi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersih, beriman. Kalau beriman pada Quran pasti sehat, karena makanannya bebas daripada najis. Masak suci, bersih, kukunya bersih. Dulu kita sekolah, kuku diperiksa satu-satu. Maju ke depan, angkat tangan. Hari Senin. Dulu, sekarang tak tahu, entah ada lagi pemeriksaan atau tidak. Masih ada lagi? Tak tanya. Waktu itu roll, mister, penggaris dari kayu, dipukul sama guru itu. Potong ya, potong. Tutai. Cacing. Maka sekarang saya heran kalau ada orang tukang jual masakan kuku hitam. Kuku hitam. Pakai kutek. Di atas black kutek, bawah black daki. Kuku kiri pula. Katanya adonan kue. Patutlah sedap. Yummy. Ini kadang saya makanan kalau tak tahu saya masaknya tak saya makan. Tapi kalau sudah ada label halal Majelis Ulama Indonesia, jangan beli makanan yang tidak ada label halalnya. Jangan makan yang ada label halalnya. Kalau tidak ada nomor registrasi. Karena banyak yang memalsukan itu. Telur ayam, satu tangan memecah telur ayam. Ambil telur ayam pecah masuk, ambil telur ayam pecah masuk, ambil telur ayam pecah masuk. Itu yang memegang kulit telur ayam, itu juga yang mengadon. Telur ayam itu keluar dari LC, lubang ciri ayam. Bukan LC gitu. Begitu. Senjata makan tuan. Nah, ini perlu saya jelaskan. LC yang itu, arti LC itu licence tulisannya. Licence artinya lisans, ijazah.
Orang ini sudah dapat ijazah LC dari Al Azhar Kairo, MA dari Maroko. Oh, ini perlu saya jelaskan. Ustaz peluang ciri. Nah, jadi najis haram. Makanya kalau dia beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis Nabi, insya Allah sehat. Badannya sehat. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Khairan, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Makanannya bersih. Assalamualaikum Ustaz. Ada orang nelpon, suaranya tersengal-sengal macam lari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanya Ustaz. Iya tenang, apa pertanyaannya? Ini ada kambing ditabrak mobil Pak Ustaz. Kambing itu, potong, coba, potong. Sebelum mulai mati, potong. Alhamdulillah udah potong Pak Ustaz ya. Baru saya ingat, kambing siapa? Cara motongnya halal, darahnya keluar, tapi yang punya kambing siapa? Mau ditelepon balik, pulsa belatan. Dipastikan dulu bahwa yang kita potong, kita masak adalah milik kita. Karena kalau kita makan punya orang, jangankan memakan kambing, sapi, ayam orang, kaki yang terpijak, tangan yang tak tersentuh. Dari mulai depan tadi saya maunya langsung saja mobil itu langsung naik ke atas. Bukan mobilnya naik, maksudnya dari belakang supaya tidak banyak menyakiti masyarakat. Tapi rupanya sudah dibuatkan penyambutan, pemasangan sorban, Ustaz disambut dari depan. Yang kakinya terinjak, yang mengulurkan tangan tak sempat disalam. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Alhamdulillah, tak perlu saya cari lagi di acara. Bayangkan kalau yang kakinya tadi, dia dari sebelum maghrib sudah datang bawa tikar pandan. Duduk menunggu, tiba-tiba datang petugas. Ustaz mau lewat, mau lewat, nah. Sakitnya itu pergi dia. Orang terzolimi kalau dia mengadu kepada Allah, gila dia. Akhirnya pas mau duduk tak dapat. Sekarang tak kemana-mana tuh duduk. Nanti malam tahajud berdoa dia, ya Allah, aku datang sebelum maghrib, tiba-tiba diusir petugas gara-gara Ustaz Somad. Buatlah dia mati tegak. Makanya saya minta maaf. Saya ulang sekali lagi, maukah Bapak Ibu maafkan Abdul Somad? Harus bersih, jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersih dari najis sudah, tapi kalau dia tidak suci karena di dalamnya ada milik orang lain, carilah rezeki yang halal. Ini jurusnya apa? Jurus gayung, cedok sana, cedok sana. Jurusnya jurus tupai, lompat sana, ambil sana, ambil sana. Ini kan haram. Kenapa kau ambil? Yang haram aja payah Pak Ustaz, apalagi yang halal. Ini otaknya sungsang. Tak betul ini. Kita diperintahkan Allah untuk mencari yang halal, yang suci, yang baik. Duit haram dibawa pulang ke rumah, disuapkan ke anak, disuapkan ke istri. Lidah mereka makan haram. Apa kata Nabi SAW? Ada orang yang berdoa pagi, petang, siang, dan malam. Apa kata dia berdoa? Ya Allah, selamatkan suami saya. Ya Allah, selamatkan ayah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Mata'amuhu haram, makanannya malbasu. Oh kalau gitu tak usah belikan makanan Pak Ustaz, belikan aja ke pakaian. Malbasuhu haram. Rupanya bersuara kuat boleh, yang tak boleh itu nyebut haram. Asal sebut haram bunyinya. Memanglah kundurnya orang halal-halal semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kasih anak makan yang
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman, kalau sudah beriman sehat. Banyak orang yang ragu tentang kesehatan saya. Kalau sedang duduk pas kita sambutan Pak Bupati, tengok Ustaz tuh sakit nih. Macam ayam kena minyak. Begitu udah dapat mikrofon, bangkit ya. Apa sebetulnya yang membuat kita sehat ini? Apakah makanan? Tidak. Buktinya orang banyak makan sakit. Makan kambing berkunang-kunang mati. Minum teh manis diabetes meletus mati. Makan emping melinju asam urat tidak mati, tapi sudah mati. Jadi sebenarnya yang membuat kita sehat ini apa? Yang membuat kita sehat adalah banyak-banyak jumpa orang, bersalaman dan bersilaturahmi. Alah Ustaz Somad itu ngomong aja salaman-salaman. Tadi kami mau salaman tak dikasihnya. Kalau sempatlah sebanyak ini yang bersalaman. Tanggallah tangan. Ini bukan sok-sok hebat. Ustaz Somad kemarin dikawal Pak Polisi, dikawal tentara, dikawal FPI. Sok hebat, sok mantap. Nampaknya dia mau menunjukkan bahwa dia bukan Ustaz Kaling-Kaling. Bukan itu. Masyarakat ini kalau sudah terlampau cinta, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta. Orang kalau sudah cinta tuh buta aja. Kambing pun cantik nanti. Orang kalau terlalu cinta tak dipikirkannya lagi Ustaz tuh kurus. Tak dipikirkannya lagi Ustaz itu lelah. Ustaz, kalau yang berteriak ke bapak-bapak tak apa-apa, anak gadisku. Itu maka dikawal oleh adinda FPI, bapak-bapak dari polisi, tentara. Mudah-mudahan Pak Polisi dan tentara diberikan Allah istiqomah iman. Apa tak bangga kita? Anak muda sehat, polisi sehat, tentara sehat, Ustaz Somad sehat. Banyak orang ragu. Saya kalau udah nengok Ustaz nampaknya tak lama lagi. Apa yang membuat Ustaz tetap sehat sampai hari ini? Doa orang kundur. Orang kundur mendoakan saya, terutama panitia. Ya Allah, kami udah masang pentas panjang. Karpet merah udah kami pasang, lampu. Kalau sampailah Ustaz tuh sakit ya. Mendoakan mereka, sehatlah Ustaz sampai malam Ustaz. Besok pagi bukan urusan kami. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya saling mendoakan. Bangun nanti malam tahajud doakan. Ya Allah sehatkan para pemimpin kami yang soleh-soleh ya Allah. Yang tak soleh biarkanlah mati cepat. Jangan. Tak boleh doakan yang tak baik. Kalau ada yang tak baik doanya, Allahumma hdi qaumi, berikanlah dia hidayah ya Allah. Ini tetanggaku ini sejak beli mobil baru sombongnya minta ampun ya Allah. Kaca itu dipasangnya hitam semua. Asal lewat tak pula dibukanya ditutup. Selama ini mau mengucapkan salam sejak mobil baru ini kelakson aja teng-teng. Sakitnya minta ampun. Yang sebelah sana pula rumah baru dibuatnya 2 lantai. Asal aku balik kerja tegak dia di atas. Hai katanya. Sakitnya ya Allah. Yang rumah barunya aku tak pernah sakit ya Allah. Yang mobil baru ini pun tak sakit. Yang ini ya Allah, bininya pula baru. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, artinya apa? Sehat badan sudah, tapi ada orang sehat badan sakit sakit hati. Makanya kita ini perlu seimbang, badan sehat, hati pun sehat. Balik dari undangan, gua kunang-kunang. Hitam, bang, nampakku hitam muka bang. Memanglah hitam. Bukan itu bang, agak gelap nampak. Jadi di mana Dinda? Tolong teleponkan dokter puskesmas. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, bisa datang ke rumah. Ini orang rumah ini agak-agak apa sedikit. Ya sebentar ya. Datanglah dokter puskesmas membawa balon hitam. Balon hitam nilai yang tak ada dalam lagu anak TK. Balonku ada 5.
rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ada balon hitam? Balon hitam cuma ada sama dokter. Ucap. Ada kan? Yang tak tahu tidak pernah jumpa dokter. Buka. Oh, 150/180. Ibu, jangan jauh-jauh dari rumah, Bu. Kenapa? Yang ngurus jenazah. Jadi gimana Pak Dokter? Kata Bapak. Gimana istri saya ini? Tenang Pak. Bapak itu pun menanya begitu, maksudnya kalau memang mati cepat. Jadi gimana Pak? Tenang Pak, tidak mati. Jadi masih lama lagi? Masih. Kalau boleh nanya, Ibu tadi waktu undangan ada makan sup kambing? Tidak. Sate kambing? Tidak. Capcay kambing? Tidak. Soto kambing? Tidak. Dan rupanya bukan salah kambing. Jangan selalu mencari kambing hitam. Tak salah kambing. Lalu salahnya apa? Di tempat undangan tadi ada kawan pakai rantai emas. Sejak menengok itulah jantung kita normal. Waktu berangkat tadi jantung normal. Waktu menengok rantai itu, yang pakai rantai itu pun sikit-sikit gatal. Jam berapa sekarang? Mau menunjukkan gelang. Jam berapa? Rendangnya pedas. Untuk kawan asalnya, mau balik. Ini namanya sehat badan tapi sakit hati. Ini yang ngomong nih dokter jantung langsung ke saya. Ustadz Somad, sebenarnya orang itu sakit bukan karena makanan. Bukan karena makanan Ustadz. Mau makan daging, makanlah. Mau makan gonggong, makanlah. Mau makan kepiting, makanlah. Jadi Pak Dokter, sebetulnya yang membuat darah tinggi, kolesterol itu apa? Faktor psikologis. Dokter itu bahasanya lembut, faktor psikologis. Kalau penyakit kita busuk hati. Makanya kata A.A. Gim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Nah, bersih, beriman. Sesudah beriman, sehat zohir, sehat batin. Kalau sakit-sakit, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dibersihkan. Makanya sebelum sholat tuh bersih. Sebelum sholat bersih. Fausilu ju'akum, basuhlah muka. Mau menghadap Allah basuh muka, mau menghadap tamu basuh muka. Makanya jangan bangun tidur langsung jumpa mata. Tamu senyum, awak senyum. Tamu ketawa, awak ketawa. Habis itu tengok kaca, rupanya tarik mata susah ujung kumpul. Hasilu juhakum. Mau sholat gosok gigi dulu, bersih, gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak gosok gigi sebelum sholat. Yang sampai kawan menyindir kita tak paham. Mahal cabai sekarang ya. Iya. Kawan tadi cerita cabai, rupanya tengok. Sehat. Yang paling mengerikan orang sakit gara-gara makan riba. Orang makan riba, alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam bangkit dari orang kerasukan setan. Orang Jawa bilang kesambet, orang Melayu kesapu. Jangan sampai nanti di akhirat kita tengok, ini makan riba. Rupanya kita menunjuk orang, yang lain nunjuk. Kau lebih banyak melalui.
Makanya beralihlah dari bank konvensional, tarik itu duit, pindahkan ke bank syariah. Bank syariah apa namanya? Bank Riau Kepri Syariah. Ada? Ambil duit. Bapak nyimpan duit di mana? Di bantal aja Pak Ustaz. Yalah, duitnya sedikit. Ibu duit banyak, besar pula duit itu dari bantal. Jangan simpan di rumah Pak. Nanti ibu bilang, Pak, ya, ini duit apa bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusuruh kan kau dapat juga. Simpan lagi. Memang yang mencari duit itu bapak nih. Pagi-pagi pulang petang peras ingat banting tulang. Yang mencari duit mereka. Tapi yang megang dompetnya mereka diam-diam aja. Asal abang tuh mau pergi, abang nih 2000 perak. Yang banyak-banyak. Biasa laki-laki ini kalau udah banyak tuh buka matanya. Nah, 2000 tunduk. Kalau ada yang menunduk, 2000 tuh. Laki yang dimuliakan Allah SWT. Riba ini luar biasa Pak. Gara-gara riba dimakan nasi. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi segumpal daging. Daging di badan ayyuma lahmin. Setiap daging di badan nawata min haramin, tumbuh dari yang haram. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya neraka jahanam. Gara-gara apa? Riba. Di akhirat ditimbang. Timbang bahasa Arabnya hisab. Mizan, timbang. Berat 50 kilo, yang halal 10 saja. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka? Tiap hari, tiap petang berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Takut neraka, tapi masuk neraka gara-gara riba. Jangan sampai riba. Bersihkan dari riba. Selamatkan anak cucu kita dari riba. Anak-anak kita hijau, anak-anak kita bersih, anak-anak kita murni. Siapa yang menyuapkan makanan riba ke mulutnya? Bapaknya. Makanya saya kalau bertamu ke rumah orang, saya tengok-tengok. Ini kalau muka-muka riba tak mau. Kalau dikasihnya kue Pak Ustaz, tidak, haram. Kasihnya duit Pak Ustaz, tengok dulu. Kalau banyak Pak Ustaz, haram. Mau sedikit, mau banyak, tetap haram. Bagaimana supaya anak-anak kita ini beriman? Bagaimana anak-anak kita tahu ini riba? Makanya pendidikannya harus pendidikan agama. Pondok pesantren di Moro. Saya pikir karena di pulau ada tak, rupanya pondok pesantren tahfiz Quran At-Tahiriyah. Tahir suci, Tahiriyah, tempat-tempat yang suci. Mantap namanya nih Ustaz, ya At-Tahiriyah. Bahasa Arab nih Ustaz. Enggak, nama ayah saya Tahir, mak saya iya. Ustadz kita memberi nama pesantren, nama ayah dan ibunya, itulah bakti anak, mengalirlah pahala. Setiap hari anak-anak baca Quran di situ, mengalirlah pahalanya kepada ayah, kepada ibu. Ibu mau dapat pahala tetap mengalir? Bapak mau dapat pahala tetap mengalir? Jadi pejabat paling lama 2 periode, itu pun kalau dipilih orang, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Menjadi orang yang mulia berapa lama sebelum dibukakan Allah aib? Tapi kalau dapatlah anak yang soleh, mendoakan orang tua. Makanya bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya di pesantren, alhamdulillah. Yang belum, na'udzubillah. Ini tanah kosong masih banyak. Wakafkan tanah. Tanah bapak luas? Tak banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Wakafkan Pak 2 hektar. Datangi Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia.
ini tanah 2 hektar saya wakafkan untuk pesantren. Apa namanya? Al-Kunduriyah. Kundur. Diceklah sama Pak Ketua MUI ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Cek. Wah, tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang 2 hektar kemarin bermasalah. Gara-gara bermasalah. Itulah maka wakaf. Ini orang tak betul. Kita kan berawal tadi bersih, beriman, bersihkan kepala kita. Kita kalau mau sholat, usolli fardhu subhi rakaat ini adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau mau haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kalau mau puasa, nawaitu shoma walin ada ifadhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Mesti beramal karena Allah. Jam 10 kurang 15. Jadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang 10 kurang 15. Rupanya saya sudah berdiri 60 menit. Cepat betul waktu dikundur. Andai tak saya tengok pun jam, saya tahu dari rasa kesemutan kaki. Yang dibahas baru 2. Masya Allah. Syukran, jazakumullah. Beliau kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Namanya Ustadz Haruna Hasim dari Sungai Guntur. Sudah menikah. Tapi baru sekali. Beriman. S. Sehat. I. Indah. Datanglah orang pakai baju kusut masai, muka pun macam jeruk purut dipijak gajah. Rambut pun centang perenang, tunggang langgang, lintang pukang. Waktu ditanya, kau kenapa penampilan macam ini? Allah tak melihat bentuk tubuh kita. Yang dilihat Allah adalah hati kita. Padahal ada hadis lain, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hati-hati bahasa Arab. Kalau pakai alif jamal, indah. Kalau tak pakai alif jamal, unta. Makanya jangan panggil Pak Jamal, indah. Kalau sedang marah, Jamal. Mohon maaf Pak Jamal, jangan tersinggung. Innallaha jamil. Apa beda jamil dengan jamal? Jamil maha indah, jamal keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Untuk apa pentas ini dibuat berkarpet merah, pakai kuning, bunga-bunga? Tengoklah, bunga-bunga, masya Allah. Inilah bunga yang tak layu-layu. Bunga plastik. Pakai lampu-lampu. Kenapa? Karena memang Karimun bersih, beriman, sehat, indah. Kesan saya di Karimun ini beberapa pulau lewat tak ada sampah. Itu suka sih. Tak ada sampah. Di sini pun ada, cuma tak banyak. Makanya nanti pulang acara ini tutup-tutup botol, kardus-kardus, bawa kantongi, buang. Jangan sampai tadi datang bersih, tiba-tiba waktu pulang malam ini bersih, besok pagi bosera. Nah, apa kata orang lewat? Itulah hasil ceramah somad tadi malam. Ustaz apa? Ustaz hantu juga. Jaga juga nama baik siapa. Jangan sampai besok lewat orang sini difotonya. Peninggalan Ustaz Somad. Nama siapa yang rusak? Nama saya tak penting, tapi nama Islam yang dirusak. Padahal yang kotor itu bukan Islam, tapi orang Islam. Oleh sebab itu maka kita jaga keindahan. Ada pokok kayu, jangan ditebang. Ambil kampak, potong pokok kayu, pang, tebang. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu sehingga tak indah lagi alam, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Jaga keindahan. Sebetulnya kalau saya ceramah tak pakai sorban, bisa aja. Saya mau pakai sorban. Cuman kan kurang. Untuk jaga keindahan.
Jangan sampai orang bertanya, ustadznya mana? Sangkanya saya mahasiswa semester 7. Andai saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm, Grab, ojek lain. Ada pakaian-pakaian yang sesuai keindahan. Ibu-ibu jaga keindahan. Tapi sekarang banyak pula perempuan ini menjaga keindahan untuk laki orang. Untuk laki dia macam hantu. Ini tak betul. Kalau sudah mau pergi undangan, memperlihatkan wajah ke laki orang macam artis Korea. Sampai di rumah macam artis India. Ini tak betul. Terus waktu mesti kita jaga. Tengoklah bagaimana indahnya malam ini. Yang perempuan semua. Sehingga tak ada laki-laki. Kalaupun ada, ini bodyguard untuk menjaga. Sedangkan yang ini laki-laki semua. Ada juga perempuan. Macamnya ibarat masak kangkung, ada udang-udang sedikit. Mama, ibu-ibu jangan tersinggung, bapak-bapak pun jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, balik demam sakit mati. Bukan karena saya hebat, enggak. Ada yang tersinggung? Tidak. Takut. Beriman, sehat, indah, penampilannya indah. Jangan indah kata kita orang takut. Menurut dia indah, dipakailah sepatu tumit 15 cm. Oh, gini. Dia berjalan, kita cemas. Tengok dia jalan. Yang indah biasa-biasa saja lah. Dipakailah make up, sebelah hijau, sebelah biru. Laki pula security. Balik ke rumah ngamuk, siapa menempelin kau tadi? Oh maaf bang, aku salah pasang. Kau cantik indah bukan karena make upmu. Kau indah bukan karena dempul. Kau indah adalah karena bekas wudukmu dan tahajud malammu serta bacaan Yasin. Amin. Ibu perasaan tak pernah pakai make up. Kenapa wajahnya wajah berseri? Bekas air wudhu. Jadi aku kau tuduh kayak mom. Aku wudhu juga. Saudara yang dimuliakan Allah, kita ajarkan anak-anak kita. Guru kencing berlari, murid kencing maraton. Kalau ada anak kecil umur 5 tahun di pinggir jalan, rambutnya pirang, bibirnya merah, lipstiknya tebal, matanya biru, kuteknya hitam. Kira-kira anak ini buat sendiri atau ada yang dia ikut? Ada yang dia ikut. Siapa dia? Ibunya. Makanya ibu ajarkan yang baik-baik. Alhamdulillah dikundur ibu-ibu jilbabnya panjang. Entah malamnya aja Allah. Tak ada yang pakai celana panjang sempit. Ini kadang anak-anak gadis pakai sempit sampai menjerit paha tuh. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin. Dibacakan ruqyah. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Kau tawa jin, hai jin, kenapa kau ganggu anak SMP ini jin? Karena dia memakai celana kami. Sedangkan laki-lakinya aja tak sopan. Ini kalau menurut adat istiadat, mohon maaf Datuk Lembaga Ketua Adat Melayu, mohon maaf, ini kalau menurut adat istiadat Melayu, saya ini tak beradat nih, tak sopan. Karena adat orang Melayu kalau sudah begini ditutup pakai kain supaya tak nampak belahan celana, namanya kain songket. Apa tanda kain bertuah? Kalau ada songketnya, kain yang tak bertuah berarti tak bersongket. Songket pun bukan sembarang songket. Songket orang yang sudah menikah, itu di bawah lutut. Kalau anak lajang di atas lutut.
Makanya kalau ada bapak pakai songket nanti balik ke rumah di atas lutut, awas pada. Dia sedang punya kedua deh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ibu tanya, ah, kenapa dia? Banjir tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman, sehat, indah, bersih. Apa hanya itu? Harmonis. Ini bukan orang Melayu semua nih. Yang sukunya aja yang saya tanya yang menjawab, yang tidak jangan jawab. Ada orang Jawa banyak. Pripun kabare? Ape insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Amin. Wis pirang-pirang dina orang teko kene. Masya Allah, orang Jawa sampai kemari. Ini adalah kebinekaan, keberagaman kita. Tanahnya punya orang Melayu, datang orang Bugis, datang orang Makassar, datang orang Jawa, tapi tetap harmonis. Harmonis, tak ada kelahi. Datang orang Batak kemari, datang orang Jawa, lalu kemudian anaknya pula jodoh mau menikah. Janganlah kau larang. Aku orang gelem nek mantuku wong Batak. Kenapa Pak? Derajat kita jatuh dok. Mosok dari emas jadi tulang. Rusak harmonis kita. Ini kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Karena kalau kita berkelahi centang perenang, maka kita akan dijajah sekali lagi. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang, tapi penjajahan akan terus terjadi. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, kalian akan gagal. Watashabari hukum, kalian kehilangan semangat. Keharmonisan ini tetap dijaga. Tapi orang Melayu tak usah diajar tentang keharmonisan. Mengajar orang Melayu tentang keharmonisan sama dengan mengajar itik berenang menggarami air laut. Betul? Tengoklah negeri-negeri Melayu pesisir, tak pernah menghalang-halangi orang. Orang Cina ada, orang Keling ada, apapun yang seagama ada, yang tak seagama ada, tak pernah dia ganggu. Kau tak ganggu kami, kami pun tak ganggu engkau. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ada orang Islam mengganggu kelenteng, mengganggu Cina, tiba-tiba itu dari Tiongkok, tidak seakidah dengan kita. Ratakan kelentengnya, lari ke anak gadis yang cantik-cantik. Ada Ustaz Melayu ceramah macam itu? Tidak. Tak ada. Negeri ini menjadi saksi dari mulai Malaka, Johor, Riau, sampai ke Delhi, sampai ke Palembang. Melayu terbuka untuk siapapun. Bahkan kontribusi orang Melayu untuk kemerdekaan Republik Indonesia tak bisa dihitung dinilai dengan harta benda. Kalau berjumpa orang Papua, orang Makassar, orang Banjar, orang Aceh, tak bisa bicara. Mereka bicara pakai bahasa apa? Bahasa Melayu. Datang orang Jawa, sampai sukunya apa? Melayu. Oh ya orang Melayu, macam Melayu mas. Bukan Melayu lari itu. Itulah pentingnya paham bahasa. Kau pelajari bahasa. Kamu di pesantren nggak boleh belajar bahasa Inggris Pak Ustaz. Kenapa? Bahasa Inggris bahasa orang munafik. Tak sesuai tulisan dengan bacaan. Oni dibaca wan. Sedangkan Nabi menyuruh sahabat belajar bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi dipelajari. Penterjemah Nabi namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit menerjemahkan surat-surat Nabi, menerjemahkan kata-kata Nabi. Oleh sebab itu belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Sunda, belajar bahasa Batak, belajar bahasa Minangkabau, belajar bahasa Cina. Ustaz bisa Cina? Tak bisa. Kencang-kencang. 75 menit kita bersama. Selanjutnya saya jawab pertanyaannya. Bagaimana pandangan Ustadz tentang asuransi konvensional syariah? Apakah keduanya riba? Kalau makanan yang mengeluarkan label halal haramnya Komisi
fatwa. Kalau masalah duit, asuransi, bank yang mengeluarkan label halalnya namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Nanti kalau datang yang menawarkan asuransi kemari, tanya, mana fatwa DSN? Ditunjuknya, ini fatwa DSN, ambil. Kalau tak ada fatwa DSN, haram. Ulama-ulama sudah menggodok di sana. Dewan Syariah Nasional. Ini kertasnya kecil, pertanyaannya banyak. Apa hukum pacaran, Pak Ustaz? Kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Pacaran, naik motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, angin kencang, gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang susah 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nanti menjadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang menyusukan 2 tahun laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka kalau pacaran ini yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan kalian mau dibawa anak-anak lajang. Anak lajang, mainkan anak-anak gadis. Yang kalian mainkan anak gadis. Anak gadis itu adalah adikmu, kakakmu, makcikmu, emakmu. Emakmu perempuan kan? Ada emaknya bencong. Oleh sebab itu perempuan ini mesti kita jaga. Dan kalian wahai perempuan, kalian punya ayah. Ayah tak ada, kalian punya datuk. Datuk tak ada, kalian punya paman. Paman tak ada, kalian punya abang. Abang tak ada, kalian punya adik. Tak ada bosan. Kok bisa kau sendirian? Laki-laki, kau bukan menjadi wali ketika nikah saja. Selangkah adik perempuanmu, kakak perempuanmu keluar rumah, dibonceng oleh laki-laki yang tak mahram, selangkah pula kakimu sudah masuk ke dalam neraka jahanam. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus, bukan gayus, dayyus. Siapa yang tak masuk surga ya Rasulullah? Dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada cemburunya kepada mahramnya. Pak, kami jalan-jalan sebentar tepi laut ya Pak. Boleh. Sampai jam 12 pagi pun tak apa. Dayyus. Yang lalu biarlah berlalu, akan datang jangan dibuat lagi. Berhenti. Kau akan punya anak perempuan. Bagaimana perasaanmu kalau anak perempuanmu digitukan orang? Yang sudah terjadi Pak Ustaz? Apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Asik cerita bubur aja lagi, bubur. Hancur sudah anak gadis, bubur ayam juga lagi. Jaga. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan anak perempuannya dibonceng-bonceng orang. Anak saya laki-laki. Masih kecil. Apa hukum kartu kredit dan sejenisnya? Uang dengan uang riba. Pak Bupati, saya beli mobil tuh Pak Bupati. Berapa harganya? 300 juta Ustaz. Wah, diskon apa? Ya. Jadi 299. Tapi saya tak ada duit, saya cicil setahun ya. Tahun depan baru lunas, sebulan bisa transfer. Boleh. Maka akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang boleh, tidak riba. Tapi kalau sudah uang dengan uang, pinjam 100 juta, bayar 120. Akadnya pinjam uang dengan uang, maka riba. Hati-hati. Apapun namanya, kartu kredit kah namanya, kartu gesek kah namanya, kartu apapun namanya, kalau sudah uang dengan uang, bertambah riba. Bagaimana hukum orang hadir acara tabligh tapi tak sholat? Hari gini zaman edan orang masih mau ikut tabligh, alhamdulillah. Mau dia ikut tabligh, yang lain asik main gaplek bala 6. Lepas. Yang lain pakai narkoba.
Dia mau ikut tabligh. Alhamdulillah. Artinya ibarat masuk ke istana, dia sudah mulai masuk pekarangan. Tapi jangan berhenti di tabligh. Pulang dari tabligh akbar, mandi taubat. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat maghrib udah lewat, masih ada sholat isya. Usolli fardul isya arba'ah. Jangan ceritanya, kok kenapa tak sembahyang? Alah, tabligh akbar aja cukup lah. Apa kau tabligh akbar? Kenapa tak sholat? Itu kawanku mabuk lagi, aku tak mabuk. Aku tak bisa begitu. Masuk surga itu syarat dan ketentuan berlaku. Hai saudaraku yang belum tobat, tobat. Suami-suami ibu yang belum sembahyang, mudah-mudahan sembahyang. Amin. Amin. Yang tak sembahyang, mudah-mudahan cepat mati. Jangan. Tak boleh doakan yang tak baik. Ibu jangan pernah berhenti berdoa tiap malam, sholat hajat, usolli sunatal hajat. Ya Allah, hajatku mudah-mudahan suamiku terbuka pintu hatinya. Cari orang yang cakapnya dia dengar. Kau punya ayah, ayahmu belum sholat, cari orang lain yang cakapnya dengar. Kau punya suami, suami belum sholat, cari orang lain yang cakapnya dia dengar. Kira-kira siapa yang dia dengar? Ada pakciknya, tokoh masyarakat. Ada tak? Pakcik, tolong nasihati suamiku, dia tak sembahyang. Itu pakcik itu, aku pun tak sembahyang. Hancur dunia. Tak ada lagi yang bisa dituakan. Tapi rasa-rasanya pastilah ada pakcik yang lain yang sembahyang. Apa syarat poligami? Ini memancing di air keruh. Datanglah sepupu saya ke rumah. Mak kami adik-beradik, mak dia udah meninggal, datang ke rumah. Mau bertanya ke emak saya, Makcik, ya, aku nak berbini dua, Makcik. Mak saya tak marah. Oh, jadi kau nak bini dua? Ya. Kata atuk kau dulu, yang berbini dua itu 4 gendangnya. Yang pertama raja-raja, yang kedua kaya raya, yang ketiga alim ulama, yang keempat orang gila. Kau bukan senang, syaratnya adil. Siapa yang tak adil bangkit nanti di padang mahsyar, tulang belakang miring sebelah. Nanti waktu bangkit dari kubur, bangkit tengok miring. Fanki'u ma tabalakum, nikahi perempuan yang baik-baik. Minan nisa masna 2, bukan suruh bini 1, 2 bu. Wa thulatha 3, wa ruba 4. Tapi ayatnya belum titik. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fawahidah, only one. Makanya nanti malam kalau bapak tuh sholat tahajud baca ayat itu, hati-hati. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Allahu akbar. Jangan ibu diam-diam aja, begitu salam tanya, kenapa tak abang sambung? Itu ayat putus tadi itu. Oleh sebab itu maka syarat dan ketentuan berlaku. Ibu-ibu di Indonesia jangan takut, karena ibu diamankan oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Mereka bu, yang laki-laki ini, termasuk saya juga, tidak akan mungkin bisa menikah kalau tidak ada surat izin dari istri pertama. Cara ngurusnya, ini saya ajarkan. Tulis nanti, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, umur, tempat tanggal lahir. Setuju suami saya menikah lagi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kundur 6 Februari 2019, mate 6.000. Nah, makanya bu, nanti malam kalau mau tidur, yakinkan di dekat-dekat tempat tidur itu tak ada pena dan kertas. Takutnya pas kita sedang tidur dimanfaatkan orang.
Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Setelah surat tadi jadi, dibawa ke pengadilan agama PN Kabupaten. Ada sidangnya. Hakim bertanya, suami istri, ibu, ya, benarkah ini tanda tangan ibu? Benar Pak Hakim. Ditengok sama hakim, belum bang. Saya tanya sekali lagi, Bu. Ya, benarkah ini tanda tangan ibu tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Betul Pak Hakim. Cepatlah tak tahan lagi. Bukan senang. Oh, itu kan kalau nikahnya pakai KUA. Kalau dia nikah siri, Pak Ustadz, perempuan jangan mau nikah siri. Perempuan kalau kalian nikah siri, tidak ada surat hitam di atas putih, tiba-tiba dia pergi tak pulang-pulang, bisakah perempuan menggugat ke pengadilan? Tidak. Bisakah perempuan menuntut harta warisan? Tidak. Hati-hati, jangan mau anak kita nikah siri, kecuali kalau calonnya itu udah tua, batu-batu, itu dah. Aku mau nikah, 2 hari gol nih. Tapi kadang tak juga bisa. Waktu mau nikah batuk, udah nikah sehat. Bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang perbedaan penentuan 1 Syawal? Lama lagi. 1 Syawal itu 5 Juni. Sekarang baru Februari, Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan lagi. Bukankah baik kalau Indonesia ini ada keberagaman? Ini kalau bisa sama lah. Selama ini Alhamdulillah Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Majelis Indonesia seragam satu. Tapi andai pun tidak seragam, saya tetap menghormati perbedaan. Kawan-kawan saya Muhammadiyah hari ini di Hari Raya, saya tetap puasa. Besok saya Hari Raya, datang dia ke rumah saya datang ke rumah dia. Itu perbedaan cara menengok hilal anak bulan. Bulan itu kalau bulan Badar, kalau bulan Sabit hilal. Makanya lagunya Tola'al Badru. Nabi Muhammad itu Badar. Bulan-bulan Badar, bulan Sabit hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar, Pak Hilal. Jadi nama perempuan Badarudin, perempuan Badariyah. Nah, kalau Nahdlatul Ulama cara menengok anak bulan ru'yatul hilal, mesti nampak. Sedangkan Muhammadiyah walaupun tak nampak, cukup pakai ilmu falak, ilmu hisab sudah. Sedangkan Majelis Ulama mesti 2 derajat. Kalau ada orang mengaku menengok bulan kurang dari 2 derajat, maka itu bukan anak bulan. Makanya yang menengok anak bulan itu mesti anak muda, disumpah, namanya saksi tersumpah. Saya bersumpah, wallahi tallahi billahi sudah melihat anak bulan dan matanya sehat. Karena banyak yang ngaku nengok anak bulan, pas diperiksa rupanya bulu matanya gugur. Dan ada teropong dipasang di Pekanbaru di atas gedung Surya Dumai, ada teropong menengok, harganya 50 juta. Untuk menengok anak bulan, sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang asap aja, sama pucuk-pucuk sawit. Ada pula yang pegawai-pegawai yang ngetes-ngetes nengok ke atas. Nah, apa kau tengok? Gaji 13 belum turun. Tapi secara umum Bapak Ibu sudah paham, Nahdlatul Ulama cara menengoknya ru'yatul hilal, ru'yah nampak. Muhammadiyah cara yang dipakai metode hisab, ilmu falak. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengikut ketetapan 6 negara 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat 1, 0,5 tidak dianggap. Nah, Alhamdulillah beberapa tahun ini sepakat. Mudah-mudahan 2019 ini sepakat pula insyaallah. Amin. Pas 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan 90 menit ini menjadi nilai amal soleh insyaallah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah.